بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلم تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأجل فروجهم وارزقنا في الدنيا زيارتهم في الآخرة شفاعة أبدا. Pada ibu serta kawan-kawan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Seperti biasa saya akan melanjutkan lagi membaca buku eh, menjawab soal-soal Islam kontemporer dari karya Allahyarham Kiai Haji Dr. Jamaluddin Rahmat. Sekarang kita akan masuki pada pertanyaan terkait dengan hukum rokok dan kemudian ada makanan dan sebagainya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan bisa diambil hikmah dari atau menjadi pelajaran buat kita dan menjadi pegangan buat kita dalam menghadapi soal yang terkait dengan merokok, makanan, dan sebagainya. Yang pertama, ini di pada halaman 163 itu, hukum merokok. Bagaimana kalau orang Islam merokok? Apakah boleh, pantas, atau berdosa? Apa hukumnya? Nah, Allahyarham jawab, dalam Islam hukum itu ada 5. Wajib, sunat, haram, makruh, dan mubah. Berdasarkan yang 5 itu, bagaimana hukum merokok? Menurut Imam Humaini, bagi orang yang belum pernah merokok, merokok itu haram. Tetapi bagi orang yang sudah merokok, merokok itu makruh. Artinya, kalau yang sudah merokok, merokok itu lebih baik ditinggalkan. Tetapi bagi yang belum sama sekali merokok, belum pernah merokok, jangan sekali-kali menyentuh rokok. Oke. Yang kedua, ilat pengharaman minuman keras. Apa batasan minuman keras? Apa ilat pengharamannya? Allahyarham menjawab, minuman keras diharamkan berdasarkan hadis kullu muskirin khamrun wa kullu muskirin haramun. Setiap hal yang memabukkan adalah khamr dan setiap yang memabukkan itu haram. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Ibnu Umar. Para ulama kemudian menetapkan bahwa ilat atau sebab pengharaman minuman keras itu karena memabukkannya. Nah, kemudian bagaimana kalau ada orang yang minum minuman keras tetapi tidak sampai mabuk? Ukuran memabukkan itu bukanlah ukuran individual, tetapi yang dipakai adalah ukuran standar. Artinya, orang-orang yang tertentu kalau sudah biasa minum minuman keras, biasanya tidak mabuk lagi. Bahkan di barat para koboi itu bertanding. Siapa yang paling kuat dalam meminum minuman keras? Biasanya, orang yang biasa minum minuman keras dalam waktu lama dia belum mabuk. Itu bukan berarti tidak haram karena tidak mabuk. Itu bukan berarti tidak haram karena tidak mabuk. Harus memakai ukuran yang normal. Kita pun yang bukan ahli sebetulnya sudah bisa mengkategorikan minuman yang berupa minuman keras. Nah, oke. Yang ketiga, haramnya anjing. Mengapa tak disebutkan di dalam Al-Quran? Nah, ada ulama di Bandung yang mengatakan bahwa Al-Quran tidak pernah menyebutkan bahwa anjing itu haram. Itu berarti anjing halal dimakan atau dikonsumsi. Bagaimana menurut Bapak? Allahyarham Kiai Haji Dr. Jamaluddin Rahmat menjawab, di dalam Al-Quran memang betul tidak disebutkan secara khusus bahwa anjing itu haram. Mengapa? Al-Quran itu hanya menyebut secara umum. Watuharrimu alaihimul khaba'is. Watuharrimu alaihimul khaba'is. Dan mengharamkan bagi mereka segala yang Al-A'raf 157. Al-Quran memang tidak menyebutkan anjing itu haram. Sebab kalau semua yang buruk itu harus disebutkan satu persatu, maka Al-Quran nanti akan dipenuhi oleh daftar seluruh khaba'is.
Tetapi yang najis itu disebutkan di dalam hadis secara spesifik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengharamkan semua yang bertaring dari golongan binatang buas. Hadis itu dari Bukhari dan Muslim. Anjing termasuk binatang buas dan bertaring, walaupun sudah dijinakkan. Segala yang buruk itu khaba'ith. Dr. Wabah Juhaili menulis, diharamkan makan daging anjing dan keledai serta bigon. Karena anjing termasuk khaba'ith. Nabi Muhammad SAW berkata, anjing itu khabith, bentuk tunggal dari khaba'ith. Nomor 4, hukum memakan penyu dan katak. Bagaimana hukum memakan penyu dan katak? Penyu itu mungkin kura-kura ya. Allah Yarham menjawab, sepanjang yang saya ketahui, dalam mazhab yang saya anut, penyu dan katak itu haram dimakan. Dalam mazhab Sumhur, kecuali Maliki, katak itu haram. Tetapi ada juga mazhab yang menghalalkannya. Buat saya itu haram, termasuk juga kepiting. Jadi, Anda boleh ikut. Boleh juga tidak pendapat ini. Hewan-hewan air ini yang tidak bersisik, seperti lele, tidak boleh dimakan. Saya sekarang tidak memakan lele, padahal dulu kesenangan saya. Cumi-cumi juga tidak bersisik. Ikan-ikan yang tidak bersisik, menurut mazhab Japari, haram. Tetapi itu bukan berarti bahwa setiap yang bersisik menjadi halal. Nanti ular juga dianggap halal karena bersisik. Oke, sedikit saja tentang ini, tentang yang makanan yang tidak bersisik, yang hewan termasuk ikan yang tidak bersisik itu diharamkan, itu hanya dalam mazhab Japari dan juga fuqaha yang sebagian besar. Tetapi ada fuqaha yang marja taklid yang terkenal, yaitu di Lebanon itu yang kemudian terkenal juga di Suriah, namanya Sayyid Muhammad Rasulullah, melakukan penelitian tentang hadis-hadis terkait itu, dan dia menyatakan bahwa hadis tidak kuat, sehingga beliau menyatakan bahwa hadis-hadis itu tidak bisa dipegang, dan bahkan beliau menggunakan ayat Al-Quranul Karim tentang makanan laut yang boleh dikonsumsi dan segala jenis makanan hewan-hewan air yang boleh dikonsumsi. Jadi konsumsi atau yang halal itu, jadi menurut beliau bahwa yang tadi kita sebut sebagai lele, kemudian cumi, kemudian belut mungkin, itu termasuk kategori yang halal untuk dikonsumsi. Nah, dalam urusan fikih memang terjadi perbedaan-perbedaan pendapat, tetapi nanti kembali lagi seperti apa yang disampaikan oleh Yarham, bahwa kita mau masuk kemana, mau ikutin kemana, nanti pertanggungjawabannya di sana lah. Karena kan kita pertanggungjawabkan nanti di video untuk yang saya dilihat bisa diakses di Raya atau Irci, dicari itu yang Indonesia, atau nanti cari artikelnya yaitu Seafood in Syariah gitu ya. Oke. Baik, kita masuk kepada yang kelima, hukum memakan makanan dari yang terkena musibah. Jika ada keluarga yang terkena musibah karena seseorang meninggal, kemudian keluarga yang terkena musibah itu mengadakan tahlilan dan memberikan makanan kepada orang lain, bagaimana hukumnya apabila makanan itu dimakan oleh orang yang tidak terkena musibah? Allah Yarham menjawab, orang yang menyediakan makanan pada waktu tahlilan itu maksudnya bersedekah atas nama orang yang sudah meninggal dunia. Apakah ada keterangannya boleh bersedekah bagi orang yang sudah meninggal dunia? Ada. Anda boleh membacanya di dalam Nailul Autor, dalam bab bersedekah untuk orang yang sudah meninggal dunia. Apakah orang boleh menerima sedekahnya? Boleh, asal bukan keturunan Rasulullah SAW. Di dalam Al-Quranul Karim disebutkan, ilaihi yas'adul kalimut thayyibu wal amalus salihu yarfa'uhu. Kepada Allah lah naik doa-doa yang baik dan amal saleh yang mengantarkan doa itu. Al-Fatir ayat 10. Ini yang sudah ditinggal mati mendoakan kepada yang sudah mati. Dan untuk mengantarkan doanya itu dia beramal saleh kepada tetangganya yang datang ke rumahnya untuk membacakan doa bagi yang sudah meninggal dunia. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Tolong menolonglah kamu dalam kebaikan dan ketakwaan.
Al-Maidah ayat 2. Nah, ini yang selanjutnya yang mungkin ini terakhir atau yang keenam, kiat menghadapi makanan haram, misalnya margarin. Bagaimana menurut Bapak jika saya mempunyai bukti secara ilmiah bahwa salah satu merek margarin mengandung minyak babi? Ini dilihat dari struktur rantainya, bagaimana tindakan yang paling efektif yang harus kita lakukan dengan mempertimbangkan alasan politis dan ekonomis. Kalau Bapak memerlukan, akan saya pinjamkan foto klisenya dari hasil penelitian itu. Kalau Yarham menjawab, saya memerlukannya. Itu penting. Dan kalau memang betul-betul terbukti dalam margarin itu ada lemak babinya, kita tidak harus mempertimbangkan alasan ekonomis dan politis lagi. Dan bukan motif ekonomi dan politik yang mendorong kita untuk mengumumkan penelitian itu. Kalau memang itu terbukti benar, kita umumkan bukan dengan motif ekonomi untuk menjatuhkan margarin itu dan memasarkan produk lain, tetapi untuk menjaga supaya kita tidak memakan makanan yang haram. Jadi bukan sama sekali motif ekonomi dari politik. Dalam makalah yang saya sampaikan dalam seminar tentang ciri globalisasi menurut John Naismith, saya menyebutkan ada 3 ciri, yaitu food, fashion, dan fun. Sebenarnya ada 12 F, jadi ada penambahan 9 F lagi. Di antaranya folly, ketololan, fear, ketakutan, facts, fakta-fakta informasi, dan fiction, cerita-cerita fiksi, misalnya komik Tintin. Satu di antaranya globalisasi dalam bentuk makanan. Sekarang ini orang tidak makan makanan produksinya sendiri. Para jemaah, sekarang ini orang tidak makan makanan produksinya sendiri. Dia makan makanan dari seluruh bagian dunia ini. Para jemaah haji pernah mengalaminya ketika mereka berada di tanah suci. Kalau minum, mereka minum minuman mineral dari Yugoslavia. Kalau membeli pisang di pasar, ternyata pisang itu dari Jamaika. Kemudian sajadah itu ternyata buatan Taiwan. Buah-buahan itu berasal dari Swiss. Jadi sudah terjadi globalisasi makanan. Pada saat terjadi globalisasi makanan itu, umat Islam sebetulnya menghadapi tantangan yang berat karena dia harus meyakini bahwa makanan itu tidak mengandung hal-hal yang haram. Kita ditantang untuk melakukan penelitian untuk setiap jenis makanan yang beredar. Sampai sekarang belum ada lembaga penelitian khusus untuk itu. Belum ada lembaga konsumen Islam. Wassallallahu ala rasulillah wa aimatil mayamina min alihi wa sallama tasliman katsira. Subhanallah ila almarhum Ki Haji Dr. Jalil Rahmat Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa ma taufiqi illa billah. Alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.